Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin kita melihat bersama-sama tentang kemurahan-kemurahan Tuhan yang begitu banyak, begitu besar, begitu dahsyat yang Tuhan sudah beri buat kita dan sedang Dia berikan dan akan Dia berikan. Puji Tuhan. Mari buka bersama Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama ayat ini. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga, Roma 12 ayat 1. Kalau sudah ketemu bilang haleluya. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, seperti yang sudah seringkali saya sampaikan bahwa Kitab Roma ini secara umum dibagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama yaitu Fatsal 1 sampai Fatsalnya yang ke-11, dan itu bicara tentang doktrinal gereja. Kemudian bagian kedua Fatsal 12 sampai selesai sampai 16, yaitu bicara tentang kehidupan praktis orang percaya. Ya. Nah, lalu Roma 12 ayat 1 ini merupakan pembuka untuk kita masuk pada kehidupan Kristen yang praktis atau praktek-praktek kehidupan Kristen. Di mana sebelumnya firman Tuhan sudah bicara banyak tentang doktrin, ya, tentang siapa kita di dalam Kristus dan tentang apa yang Yesus sudah kerjakan bagi saya dan saudara. Nah, jadi dari Fatsal 1, Fatsal 2, Fatsal 3 sampai Fatsal 11, Rasul Paulus berbicara tentang doktrin-doktrin kekristenan. Lalu setelah itu masuk Fatsal 12, bicara tentang kehidupan Kristen yang praktis. Lalu dibuka dengan ayat 1, saya baca ulang. Karena itu, ya, kata karena itu merupakan kata sambung dari sekian banyak yang sudah dibahas di Fatsal-Fatsal sebelumnya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi karena itu, pertanyaan mendasarnya adalah karena apa? Ya, karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan karena itu sekarang kita dinasehati untuk mempersembahkan tubuh. Nah, mari kita lihat sebentar apa saja yang sudah terjadi di dalam hidup kita, sehingga di ayat 1 dari Roma pasal 12 ini mengatakan karena itu. Jadi pertanyaannya, emangnya apa yang sudah terjadi dengan kita orang-orang percaya sehingga dikatakan karena itu? Demi kemurahan Allah. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan
Jadi saya bahas ini secara konteks. Jadi konteksnya kitab Roma. Jadi ada kata karena itu. Pertanyaan besarnya, karena apa? Nah, mari kita lihat alasan-alasan apa yang sudah terjadi bagi kita orang percaya sehingga dikatakan karena itu demi kemurahan Allah persembahkanlah tubuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kata karena itu tentu ada korelasinya, ada benang merahnya, ada hubungannya dengan apa yang sudah dijelaskan di Fatsal-Fatsal sebelumnya. Dan salah satunya coba saudara cek Roma Fatsal 3 ayat 24. Dikatakan begini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa saudara? Cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah posisi saya dan saudara hari ini di dalam Yesus. Bahwa kita semua sudah dibenarkan. Di mana sebelumnya Alkitab berkata di ayat 23 dari Roma Fatsal 3, karena semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Dimulai dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Eden, Kejadian Fatsal 3. Dan semenjak itu semua yang namanya keturunan Adam dan Hawa, sejak saat itu yang namanya manusia, semua dilahirkan dalam keadaan berdosa. Tidak ada yang luput, karena semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita tidak percaya dengan teori Darwin, yang konon katanya manusia adalah hasil evolusi dari binatang kera. Tapi Alkitab berkata semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Dan yang namanya keturunan Adam dan Hawa, dia mewarisi dosa. Dan tentu semua orang berdosa, tidak ada yang berlayak di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa datang menghampiri takhta kasih karunia Allah, karena kita sudah berdosa. Sementara Allah kita adalah Allah yang kudus. Tapi puji Tuhan, di sini dikatakan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib, darah yang mahal, darah yang suci, darah itu telah membenarkan saya dan saudara. Dan kebenaran itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan kebenaran kita manusia. Jadi yang kita bawa kepada Tuhan bukan kebenaran kita manusia. Karena kebenaran kita manusia itu relatif. Bisa saja ada yang saya bilang benar, saudara bilang itu salah. Ada yang saudara bilang benar, menurut saya itu salah. Itulah kebenaran manusia relatif. Tapi ada satu kebenaran yang hakiki. Ada satu kebenaran yang sejati. Itulah kebenaran di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan kebenaran itulah yang ada pada kita hari ini. Itu sebabnya kita disebut orang-orang benar. Dan firman Allah berkata kita mendapatkan itu cuma-cuma. Artinya gratis. Gratis di sini bukan berarti murahan Bapak Ibu. Tetapi diberikan cuma-cuma karena memang harganya terlalu mahal dan kita tidak bisa bayar dengan apapun. Makanya dikasih dengan cuma-cuma. Pembenaran yang kita terima hari ini tidak bisa kita bayar dengan harga berapapun. Saudara punya uang miliar, saudara punya uang triliunan, biliunan, tidak mampu membayar itu. Makanya dikasih gratis. Dikasih cuma-cuma. Haleluya.
Di ayat 9 dari Roma pasal 5, coba maju sedikit di Roma pasal 5 ayat 9. Dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah apa saudara? Dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Coba saya minta Gen baca, terus kata kita ganti dengan kata Gen. Coba ayat 9 dari Roma pasal 5. Lebih-lebih karena Gen sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, Gen pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Dikatakan kita telah. Apa artinya telah, saudara? Sudah. Apa artinya sudah? Kok pintar semua ya? Iya. Jadi bukan nanti. No. Tapi sudah terjadi. Past tense. Di mana itu terjadi? Di kayu salib. Bahkan jauh sebelum kita lahir. Bahkan Alkitab berkata, ketika kita masih berdosa, kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan. Itulah kemurahan Tuhan. Makanya dikatakan Roma 12 ayat 1. Karena itu oleh kemurahan Allah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Wow, kita semua sudah dibenarkan. Dan dibenarkan dengan cuma-cuma. Bukan karena murah, tapi karena memang terlalu mahal. Kita tidak sanggup bayar. Makanya dikasih cuma-cuma. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di Roma pasal 5, coba Bapak Ibu lihat ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1. Dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan, lagi-lagi ini konfirmasi ya, dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, ketika manusia Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semenjak itu manusia jadi seterunya Allah. Manusia jadi bermusuhan dengan Allah. Dan yang namanya bermusuhan tidak bisa ketemu. Dan kita tidak bisa datang kepada Tuhan karena ada pemisah, ada dosa yang sudah memisahkan. Bahkan kita sudah berseteru dengan Allah. Tetapi berita baik bagi saya dan saudara pagi ini, oleh Yesus Kristus perseteruan itu sudah digugurkan, sudah dibatalkan, dan sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Dan karena kita sudah diperdamaikan dengan Bapa, sehingga kita bisa datang kepada Bapa kita kapanpun dan dimanapun. Itu sebabnya di kitab Ibrani dikatakan, masuklah dengan penuh keberanian kepada tahta kasih karunia Allah. Karena kita sudah diperdamaikan. Saudara, orang-orang perjanjian lama, khususnya kaum Israel, mereka tidak sembarangan datang kepada Tuhan. Mereka kalau datang kepada Tuhan untuk berdoa, mereka harus pakai baju efod. Baju apa saudara? Baju efod. Karena kalau mereka tidak pakai baju efod, terus mereka datang kepada Bapa berdoa, mati langsung. Mati. Karena Allah yang kudus. Itu sebabnya kalau mereka datang kepada Bapa, mereka harus pakai baju efod, baju kudus. Baju efod itulah yang menutupi dosa kejahatan mereka. Dan baju efod itu sebetulnya adalah bayangan dari darah Kristus yang menguduskan kita, sehingga kita bisa menghadap Bapa di surga kapanpun dan dimanapun. Haleluya, haleluya. Jadi saudara,
Hari ini kita tidak lagi berseteru dengan Bapa kita. Darah Kristus sudah mendamaikan kita dengan Bapa. Sehingga kita bisa masuk dan kita bisa datang kepada Bapa, berdoa kepada Bapa dimanapun dan kapanpun. Yang orang-orang Israel tidak bisa lakukan, khususnya di perjanjian lama. Bahkan kita semua tahu bahwa bangsa Israel itu, saudara, setiap tahun harus buat upacara. Namanya upacara pendamaian. Di mana mereka harus menyembelih domba jantan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Lalu darahnya dibawa oleh imam besar ke ruang Maha Kudus. Dan darah dari anak domba Allah itu dipercikan di ruang Maha Kudus supaya terjadi pendamaian antara Israel dengan Allah. Karena lewat darah domba Allah itu, ya, mereka diampuni. Tetapi Alkitab berkata, waktu imam besar masuk ruang Maha Kudus, dia harus pakai tali, diikatkan ke badannya. Tali yang panjang. Kenapa harus pakai tali? Karena kalau imam besar itu ada dosa, ada pelanggaran, lalu dia masuk ke ruang Maha Kudus, seketika itu juga dia mati. Karena begitu kuatnya hadirat Allah dan begitu kudusnya hadirat Allah, sehingga siapapun orang berdosa masuk mati. Nah, bayangkan kalau imam itu tidak pakai tali, lalu dia masuk ke ruang Maha Kudus, dan karena dia ada dosa, dia langsung mati seketika. Terus misalnya Pak Abraham datang mau bantu masuk. Pak Abraham ada dosa lagi, mati lagi. Terus Yeni istrinya, aduh Bapak datang lagi bantu, mati lagi. Pak Boy datang bantu, mati lagi. Makanya harus pakai tali. Jadi kalau sudah lebih dari 1 jam, kok nggak keluar-keluar ya? Oh mati, harusnya ditarik. Tapi puji Tuhan, kita hari ini sudah dibebaskan. Sehingga kapanpun kita menghadap Allah kita, bisa. Kita minta apapun bisa. Karena kita sudah diperdamaikan. Yang ketiga, masih di Roma pasal 5, coba perhatikan ayat 10. Dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi tadi ini memperkuat poin tadi, kita sudah diperdamaikan, yang tadinya kita seteru. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, baca sama-sama 2, 3, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang ketiga, kalau kita kembali kepada Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Ya, karena kita sudah diselamatkan. Dan oleh karena itu, persembahkanlah tubuh. Jadi itu yang ketiga. Dalam konteks kitab Roma ini, saya dan saudara sesungguh-sungguhnya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Dan keselamatan itu adalah kepastian. Ketika saudara-saudara kita untuk masuk surga, insya Allah. Tapi bagi kita orang percaya, keselamatan itu adalah kepastian. Kenapa keselamatan itu kepastian? Karena jaminannya Yesus, bukan kita.
Kalau kita banyak salah Pak. Kalau kita banyak dosa Bu. Kalau kita banyak pelanggaran. Makanya saya tidak yakin. Kalau misalnya perbuatan benar kita bisa membawa kita ke sorga. Saya sangat tidak yakin. Tapi keselamatan kita pasti karena Yesus yang menjamin. Amin. Tepuk tangan dulu. Saudara, kalau konsep keselamatan kita bahwa semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin besar peluang kita untuk selamat. Kalau konsep keselamatan kita harus ditimbang antara kebaikan dan kejahatan, saya percaya ketika ditimbang pasti lebih berat kejahatannya. Pasti lebih banyak dosanya. Orang misalnya kita ngelirik aja yang rok mini ada. Orang lewat aja mobil BMW, kita mengingini, aduh coba saya punya, sudah dosa. Maka saya percaya kalau konsep keselamatan harus ditimbang antara kebaikan dan kejahatan, maka kejahatan jauh lebih berat. Tapi untung puji Tuhan konsep keselamatan kita tidak seperti itu. Keselamatan kita Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Haleluya, 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 haleluya. Yang ke piro iki? 4. Coba semua buka Roma 5:17. Wow, ini luar biasa Saudara. Sebetulnya saya mau khotbah tersendiri ayat ini, tapi nanti kita khotbah ayat ini secara tersendiri. Kita baca sama-sama Roma 5:17. Kalau belum ketemu bisa di layar LCD. 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saya menggarisbawahi frasa atau kalimat akan hidup dan berkuasa. Saudara ragu-ragu? Coba, akan hidup dan berkuasa. Ya, itulah saya dan saudara. Bukan cuma hidup, tapi berkuasa. Nah, saudara harus betul-betul meyakini dan mengimani ini dan berdiri di atasnya dan berjalan bersama dengan kebenaran ini. Bahwa kita hidup bukan hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang berkemenangan, hidup yang berkuasa. Makanya kesaksian tadi, ada ibu-ibu datang ke Ibu Gebi, Bu, minta ajiannya Bu, minta jimatnya Bu, kok Ibu bisa? Iya, kita harus mengimani. Kenapa saya menekankan kita harus mengimani? Karena memang itu sebetulnya sudah nature-nya kita. Itu secara natural atau secara otomatis kita terima ketika kita percaya Yesus. Bahwa kita menjalani hidup bukan hidup yang biasa, tapi kita menjalani hidup dan hidup yang berkuasa. Coba saudara bilang, saya bukan orang biasa, tapi orang yang berkuasa. Itu artinya apa saudara? Itu artinya kita dikembalikan ke Eden sebetulnya. Return to Eden. Kenapa? Karena Adam dan Hawa didesain oleh Allah untuk berkuasa. Kalau saudara cek Kejadian pasal 1, 26, 27 dan 28 dikatakan begini. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan hendaklah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang di darat.
Dan hendaklah mereka beranak cucu, bertambah banyak, dan taklukkanlah bumi. Itu desain Allah untuk manusia, di mana manusia berkuasa. Tetapi kuasa yang ada pada Adam dan Hawa sempat hilang karena dosa. Tetapi puji Tuhan, oleh Yesus Kristus, kuasa itu dikembalikan kepada saya dan saudara, sehingga hari ini kita bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup dan berkuasa. Haleluya, haleluya. Makanya kita tidak usah takut. Ada seorang ibu, tidak diprogramkan hamil, tapi tiba-tiba dia hamil. Sementara anak-anaknya itu masih kecil-kecil. Akhirnya ibu ini berencana untuk menggugurkan, meskipun tidak boleh dan dilarang keras. Bilang amin. Tapi karena memang kakak-kakaknya ini masih kecil, jadi ibu ini merasa, aduh gimana ya. Akhirnya dia cari dukun untuk menggugurkan kandungannya. Ini kesaksian dari ibu itu. Ketika ada orang yang merekomendasikan, oh di sana bu ada yang bisa, dia datang. Waktu dia datang, menurut ibu itu dia miris. Kenapa? Dia melihat di tempat itu ada banyak gadis-gadis SMA yang juga sedang antri untuk mau menggugurkan. Masih SMA. Tahu ya SMA ya? Artinya belum boleh. Jangankan SMA, sudah punya suami pun tidak boleh menggugurkan. Tapi bukan itu inti saya. Inti saya adalah ketika ibu itu masuk, si dukun ini, dukun saudara, dia langsung ketakutan. Dia bilang, bu, jangan bawa pengawal masuk sini bu. Saya tidak berani bu, ibu bawa pengawal. Loh, ibu ini bilang, loh saya sendirian. Ibu bawa pengawal, jangan bu. Akhirnya ibu ini orang Kristen. Lalu dia bilang, oh Tuhan ampuni saya, ini pasti Tuhan bersama saya. Akhirnya dia pulang. Tapi karena memang kebutuhan, jadi memang dia ingin menggugurkan. Dia datang ke dokter. Waktu dokter USG, dokter bilang ibu ndak hamil, artinya bayinya hilang. Masa ndak hamil? Iya, ibu ndak hamil. Oh gitu ya? Iya, ibu ndak hamil. Ya akhirnya dia pulang. Tapi perutnya terus membesar. Ternyata memang benar-benar hamil. Tapi waktu dia ke dokter, kemungkinan memang Tuhan tutup tuh, sehingga alatnya tidak mempan. Akhirnya dia bilang, Tuhan ampuni saya kalau begitu, saya akan rawat bayi ini sampai dia lahir. Sampai lahir, waktu lahir dikasih nama Immanuel. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tapi poin saya adalah memang ada Tuhan bersama kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya sudah sering bersaksi di sini tentang seorang gadis bernama Sawa Ahmed dari Afrika Utara. Dia diinjili oleh teman Kristen. Sawa Ahmed ini dari Muslim. Dia dikasih traktat oleh teman Kristennya, diinjili. Singkat cerita, dia ambil keputusan percaya Yesus. Waktu dia ambil keputusan percaya Yesus, di sisi lain dia takut karena orang tuanya itu orang yang terpandang di agama seberang. Tapi karena Roh Kudus sudah menjamahnya sehingga dia tidak bisa
tidak untuk menahan, untuk tidak memberitahukan imannya kepada Yesus. Singkat kata, dia ceritakan kepada ayahnya dan kakaknya laki-laki bahwa dia sudah percaya Yesus. Dan saudara tahu apa reaksi dari ayah dan kakaknya? Mereka pukul dia, mereka hajar, mereka tendang, mereka jambak rambutnya. Klimaksnya mereka dudukkan Sawah Ahmed di sebuah kursi besi. Lalu mereka lilitkan kabel listrik di situ. Mereka siap siksa Sawah Ahmed dengan setrum, menyetrum. Setelah Sawah Ahmed diikat, lalu dililitkan kabel listrik. Lalu ketika mereka colokkan ke listrik, listrik itu tidak nyala. Mereka cek lagi, mungkin ada kabel yang putus. Oh, tidak ada. Mereka colok lagi, tidak terjadi apa-apa. Sampai beli kabel baru, colok lagi, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya mereka buka ikatan Sawah Ahmed ini. Lalu mereka hajar dia, mereka pukul dia, dan mohon maaf, mereka telanjangi dia. Benar-benar telanjang bulat. Lalu mereka usir dia, keluar kamu dari rumah ini. Kamu bukan bagian dari kami lagi, keluar. Sawah Ahmed sambil menahan rasa sakit dan rasa malu. Karena telanjang bulat, dia berlarian di gang di mana rumahnya. Dia pergi ke teman Kristennya. Sampai di sana dia menangis, lalu temannya hiburkan dia. Sudahlah, memang ada harga yang harus dibayar, ikut Tuhan. Akhirnya dia terhibur. Besok paginya, teman Kristennya ini iseng datang ke jalan di gang di mana kemarin sore Sawah Ahmed lalui dengan telanjang bulat. Lalu teman Kristennya tanya di orang-orang di sekitar situ, menurut kalian, apa pendapat kalian dengan kemarin sore ada gadis telanjang bulat lewat di sini sambil berlarian kecil? Mereka bilang begini, maksud kamu apa? Iya, kemarin sore kan ada gadis telanjang bulat berlari-larian di sini sambil menangis. Mereka bilang begini, memang kemarin sore ada gadis yang menangis dan berlarian di gang ini. Tapi dia tidak telanjang. Tapi dia memakai jubah putih yang indah. Ya, itulah Sawah Ahmed. Dan Tuhanlah yang menjaga dia. Dan kalau Tuhan sanggup menjaga dia, Tuhan yang sama pun akan menjaga saya dan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah Allah saya dan saudara. Dan mari kita benar-benar imani ayat ini. Kita hidup dan bukan menjalani hidup yang biasa, hidup yang kalah, tapi hidup yang berkemenangan, hidup yang berkuasa di dalam Tuhan. Haleluya. Yang ke-5. Coba maju di Roma 8 ayat 14 dan 16. Roma 8 ayat 14 sampai 16 dikatakan begini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah, apa arti telah? Ya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow. Kita adalah anak-anak Allah. Anak raja segala raja. Harusnya status ini membuat kita bangga. Membuat kita percaya diri di dalam Tuhan. Dan membuat kita bersuka cita dan bersyukur senantiasa. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara-saudara kita
orang Bali, mereka begitu senang kalau mereka keturunan Cokorda misalnya. Mereka bangga kalau mereka keturunan Ide Bagus, kan begitu. Atau apalagi yang raja itu? Gusti. Anak Agung, wow. Kita tidak hanya sekedar keturunan dari yang saya sudah sebutkan tadi, tapi kita keturunan raja di raja, Allah yang besar. Haleluya. Jadi derajat kita jauh lebih tinggi dari orang-orang manapun di dunia ini, karena kita adalah anak-anak raja. Mengapa kita disebut anak-anak raja? Karena di dalam kita ada roh dari raja segala raja itu. Di dalam kita ada roh Allah. Di mana roh Allah itulah yang melegitimasi kita, yang mengesahkan kita untuk memanggil Allah kita Aba ya Bapa. Bayangkan Allah pencipta langit dan bumi serta isinya. Allah yang menciptakan alam raya ini kita panggil Bapa, bayangkan. Dan kemarin kebetulan saya mengajar di P3MPB Bali, ya, pendidikan pelayanan misi Bali. Saya bilang bahwa semua ini milik Bapa kita, katakan amin. Lalu di Lukas pasal 15 dikatakan, apa yang menjadi milik Bapa, yang milik kita juga anak-anaknya. Ya, harta saya adalah harta anak saya juga. Iya kan? Nah, Bapa kita di sorga, Bapa yang kaya. Dan semua kepunyaan Bapa kita di sorga adalah kepunyaan kita juga anak-anaknya. Jadi kita kaya di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Meskipun saya juga bilang bahwa kaya di situ bukan berarti materi atau uang. Tetapi Yesus itu sebetulnya harta terbesar saya dan saudara. Kita orang-orang kaya karena kita punya harta terbesar, yaitu Yesus. Makanya seringkali saya katakan, kalau kita memiliki Yesus berarti kita memiliki segalanya. Tetapi sebaliknya, kalau kita kehilangan Yesus, itu berarti kita kehilangan segala-galanya. Boleh saja engkau mungkin punya mobil banyak, boleh saja engkau mungkin punya rumah besar, boleh saja engkau mungkin punya tanah di mana-mana, tapi kalau engkau tidak punya Yesus, engkau miskin. Tapi mungkin kita tidak punya deposito yang banyak, tapi kita punya Yesus, kita kaya di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita punya keselamatan, itu harta terindah. Untuk apa kita punya banyak mobil, punya banyak rumah, banyak tanah, tapi ketika kita mati masuk neraka? Ya kan? Makanya firman Allah berkata, keselamatan itu lebih berharga dari seluruh harta isi dunia ini. Makanya kita orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang berterima kasih, orang-orang yang harus senantiasa memuji Tuhan karena kekayaan yang luar biasa ada pada kita. Kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus, kita punya keselamatan, kita sudah dibenarkan. Ya, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita memiliki kuasa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena inilah bahwa di dalam kita ada roh Allah, dan roh Allah itu melegitimasi kita menjadi anak-anak Allah. Maka ayat 12 ayat 1 berkata, karena itu, karena kita anak-anak Allah, karena di dalam kita ada roh Allah, persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Sedikit lagi saudara, yang ke-6, maju di ayat 17 dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang keenam, kenapa kita harus mempersembahkan tubuh ini? Karena saya dan saudara adalah ahli waris. Dan sebagai ahli waris, kita berhak menerima, Alkitab bilang, janji-janji Allah. Jadi semua janji Allah berhak untuk kita dapatkan. Coba saudara ikuti saya. Semua janji Allah berhak untuk saya dapatkan. Atau bisa bilang begini, semua janji Allah adalah buat saya. Pakai gerakannya begini. Semua janji Allah buat saya. Sama-sama 2, 3. Semua janji Allah buat saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Janji penyertaan, janji perlindungan, janji berkat, janji pertolongan, janji-janji kemenangan buat kita. Sebagaimana Yesus katakan, Roma 28 ayat 20, ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ketahuilah kata Yesus, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu janji. Dan di dalam Yesus kita berhak mendapatkan janji itu. Makanya Yesus selalu beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Jadi itu yang keenam. Kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Oh, pasti kalau saudara misalnya orang tua saudara punya tanah ratusan hektar, lalu ternyata saudara ahli warisnya, waduh pasti seneng banget. Teman saya, dia lagi urus ada tanah yang sedang bermasalah di Manado. Ada ahli waris yang sedang berperkara dengan para pengembang yang sudah menguasai tanah itu. Setelah diurus, akhirnya bisa menang. Ahli warisnya bisa menang. Waktu mereka menang, mereka datang ke tanah yang memang punya mereka, yang tadinya mereka tidak bisa masuk karena dikuasai oleh pengembang. Ketika mereka datang ke tanah mereka, mereka senang. Mereka sujud syukur di tanah itu. Wah, senang sekali. Karena mereka ahli waris. Nah, kita adalah ahli waris dari semua janji Allah. Makanya harusnya kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Yang terakhir, jadi ayat ini saya tidak akan bahas semuanya, baru di alasan-alasan saja kenapa kita harus mempersembahkan tubuh. Terakhir, Roma 8:34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah, apa saudara? Telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Oh, haleluya, haleluya. Jadi kita punya pembela, kita punya penasehat hukum, kita punya lawyer. Dan lawyer kita adalah Raja segala raja, Tuhan yang besar, Yesus Kristus namanya.
ketika semua orang membayar mahal untuk para pengacara. Teman saya aja saudara, baru deal jadi pengacara. Maksudnya mau menangani kasus, baru deal. Sudah kasih DP 100 juta. Baru deal, tanda tangan, oke saya tangani masalah ini. Baru deal 100 juta. Belum kalau dia sudah masuk perkara, dia bela, oh bisa. Dan perjanjiannya kalau menang 30 M. Dan itu duit semua. Jadi para pengacara itu dibayar mahal. Padahal belum tentu menang. Tapi pengacara kita di sorga, pasti dia selalu menang bela kita. Itulah Yesus, saya dan saudara. Jadi saudara, kita punya pembela, kita punya pengacara, kita punya penasehat hukum, kita punya lawyer. Yang tidak perlu kita bayar. Kita datang saja berdoa bawa pergumulan kita. Dia siap handle, dia siap tangani, dia siap jadi pembela, dan dia siap memberikan solusi jalan keluar bagi saya dan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu, jadi saudara, jadi di dalam Kristus kita sudah dibenarkan, di dalam Kristus kita sudah diperdamaikan dengan Allah, di dalam Kristus kita sudah memperoleh keselamatan. Di dalam Kristus kita memiliki kuasa. Di dalam Kristus kita memiliki roh Allah yang menjadikan kita anak Allah. Di dalam Kristus kita menjadi ahli waris, di mana kita berhak menerima janji-janji Allah. Dan yang ketujuh, di dalam Kristus kita dibela. Karena itu, demi kemurahan Allah. Karena itu semua kita dapatkan karena kemurahan Allah. Karena itu, demi kemurahan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana mempersembahkan tubuh. Tapi paling tidak pagi hari ini kita sudah mendapatkan alasan-alasannya. Kenapa saya dan saudara harus mempersembahkan tubuh? Rupanya karena hal-hal yang tadi yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Saya tutup firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka bersama-sama Roma 11:36. Ayat ini kesimpulan dari pasal 1 sampai pasal 11. Masih ingat saudara? Roma pasal 1 sampai pasal 11 bicara apa saudara? Doktrin-doktrin tentang gereja. Ya. Lalu pasal 12 sampai pasal 16 bicara tentang kehidupan praktis orang percaya, orang Kristen. Nah, pasal 1 sampai pasal 11 itu bicara tentang doktrin gereja. Dan doktrin gereja itu ditutup dengan ayat 36 dari pasal 11. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudara, semuanya dari Dia. Amin. Kesehatan kita dari Dia. Maka kita harus kembalikan juga kepada Dia. Kalau hari ini kita punya rumah, puji Tuhan, itu pun dari Dia. Kita kembalikan kepada Dia. Kalau hari ini kita punya kendaraan, mobil, motor, itu pun dari Dia. Karena Dia yang memberikan kesehatan kepada kita, Dia yang memberikan hikmat sehingga kita bisa bekerja. Dan kiranya apapun itu, motor, mobil, kita kembalikan kepada Dia. Jadi kalau ada di antara saudara yang saya hubungi, saya pinjam mobil, harus rela. Silakan. Dan memang semua jemaat-jemaat Sinar Kasih luar biasa. Saya tinggal telepon, monggo Pak, datang ambil Pak. Wow, saya bangga punya jemaat Sinar Kasih yang hebat-hebat. Tapi ingat, semua dari Dia dan untuk Dia. Tepuk tangan. Tuhan Yesus.